Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Sempurna, juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya di dalamku. Kau terhebat, ku bersorak.
Sama seperti kalau di TV, di gereja, di mana yang pembicara boleh buka masker ya, pembicara doang ya teman-teman ya. Oke. Saya bersyukur kalau kita boleh kumpul hari ini, kita boleh belajar bareng-bareng. Oke, kita bersyukur kalau kita boleh kumpul dan boleh di final sprint boleh punya semangat yang luar biasa. Oke, Daniel, make sure suara kita oke di sini ya, Daniel ya. Oke, Andre. Kalau ada yang nggak oke, boleh tolong kasih tahu ya. Siap. Daniel nggak oke, Dre. Daniel. Daniel nggak oke. 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 Hal yang profound yang saya temukan, hal yang dalam yang gue temukan, bahwa dalam kehidupan itu kita nggak selalu merencanakan untuk keadaan-keadaan seperti hari ini. Oke, nggak ada orang prepare untuk ngalamin hal yang nggak enak, nggak ada orang planning untuk ngalamin sebuah hal-hal yang nggak sesuai yang dia planning. Tapi kita ngerti bahwa dalam hidup keadaan seringkali nggak seperti yang kita mau. Oke, keadaan keluarga, keadaan keuangan, bahkan keadaan produksi juga mungkin buat beberapa orang ada yang asik banget sesuai. Tapi mungkin buat beberapa orang nggak seperti yang kita mau. Nggak seperti yang kita planningkan. Oke, makanya hari ini kita kasih judul Gamma Sharing adalah what to do when you are feeling like to giving up. What to do when you are feeling, apa tadi judulnya? Bahasa Inggrisnya rada panjang soalnya. Oke, apa yang kita perlu lakukan waktu kita ngerasa kita kok mau menyerah, kurang lebih seperti itu bahasa Indonesianya. Oke, nah jadi hari ini kita undang teman dekat kita, Bapak Gama dari GPS, yang saya tahu dia sepertinya jauh melebihi kalau cuman final sprint setiap tahun. Oke, kita punya quarter 4 ini kita punya judul yaitu Finish and Perfect. Nah, izinkan saya cerita sedikit pengalamannya Bapak Gama. Bapak Gama itu memulai bisnisnya di Prudential, kantor di Jakarta. Oke, lalu tahun 2015 kebayang, lu care sama orang, lu nurture sama orang, lu bangun hidupnya orang. Tiba-tiba di tahun 2015 ya Gam ya, kurang lebih ya. Oke, Gama saya sempat cerita sempat nanya dikit, Gama bilang bahwa Pak Andre gue punya 8 orang leader. Oke, dari 8 orang leader tahun itu 4 orang kalau nggak salah atau 3 orang pindah ke planet Lion. Terus tahun berikutnya 4 orang pindah ke planet Lion. Jadi Gama yang dulu udah punya tim 8 karena force major gitu ya, karena engkong leadernya langsung pindah ke tempat lain, maka timnya Gama ikut ke bawah. Nah, kalau kita suka nanya pertanyaan klasik, sama seperti keadaan yang kita nggak suka, kita suka nanya, yaitu why? Kenapa ini terjadi ya? Tuhan, kenapa kok kejadian sama gua? Why? Oke, mungkin di Al-Quran juga ada, di Kristen juga ada namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub selama 34 pasal kalau nggak salah dia nanya, ngobrol, dan semuanya ngomong soal why. Kenapa? Oke, bukan karena Nabi Ayub orang yang salah, berdosa, atau enggak dia orang yang baik sekali, hebat banget. Tapi seringkali kadang-kadang bad things happen to good people. And good things happen to bad people. Oke, nah, so ada sebuah kehidupan yang saya percaya kita boleh saling belajar dari seorang Gama. Bagaimana Gama terus berjuang, bagaimana Gama terus ambil tanggung jawab dan menyelesaikan pertandingan demi pertandingan. Oke, so bolehkah dengan bangkit berdiri teman-teman yang ada di sini kita kasih tepuk tangan paling meriah dong buat Gama dong. Thank you, Gama. Thank you Pak Andre, thank you. Oke teman-teman, ini the first time untuk sejak pandemi bisa pertemuan onsite ya. Oke, silakan duduk teman-teman. Halo teman-teman semua yang ada di online, kita nggak bisa ketemu onsite, tapi so excited hari ini bisa sharing sama teman-teman. Thank you buat waktunya Pak Andre, thank you buat perkenalannya gitu ya. Untung saya nggak ikutan ke Planet Mars juga teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Jadi teman-teman,
Halo Rehan, halo Bro Riko, halo. Ya kita basket bareng ya kemarin ya, udah lama banget tuh. Ya jadi teman-teman, hari ini mungkin waktu nggak panjang, jadi saya berusaha buat rangkumkan apa yang tadi judulnya, apa yang harus kita lakukan di saat kita mau menyerah gitu ya. Nah saya pribadi teman-teman, background saya sebelum di Prudential saya di Astra. Saya dulu pegang promosi Dayasus Indonesia. Jadi pekerjaan saya itu saya pegang event, billboard, sponsorship Dayasus Indonesia. Jadi sebenarnya kerjanya menyenangkan ya. Kita pegang billboard itu setahun ada budget sekitar 35 miliar sampai 40 miliar gitu ya. Satu titik billboard itu kan bisa 1 M, 500 juta gitu kan. Jadi supplier itu tuh butuh kita. Jadi tanda tangan saya tuh penting buat mereka gitu. Jadi tiap hari tuh ditanyain, Pak, Bapak hari ini udah ada yang ajak makan siapa? Oh belum ada, ya udah saya jemput ya Pak gitu ya. Jemput pakai CR-V baru, diajak makan, ditraktir dan segala macam itu tiap hari seperti itu. Nah terus kita bikin iklan Daihatsu kan sama artis gitu kan. Jadi sering ketemu Ari Lasso, sering apa. Sama Ari Lasso pun juga kita sering ketemuan di rumah, makan bareng, ngobrol gitu ya. Nah jadi sebenarnya di Astra itu menyenangkan banget ya. Nah pertanyaan besarnya why? Kenapa mau jadi agen asuransi? Kenapa mau di Prudential ya? Nah, dalam setiap harinya itu memang pekerjaan menyenangkan, tapi balik lagi nggak ada waktu. Saya bisa ke kantor itu setengah 8 pagi dan pulang tuh jam 11-12 malam. Jadi almost every day hampir 14 sampai 16 jam ada di kantor gitu. Ya, saya masih single sih by that time umur 24-25. Tapi saya berpikir panjang, kalau saya udah married, nikah punya anak, nanti jangan sampai gue nggak bisa lihat pertumbuhan anak ya, nggak bisa punya banyak waktu buat istri dan keluarga. Nah saya ngelihat kata gini, kalau kita mau ada di sebuah perusahaan kita harus melihat 5 orang yang sudah ada di sana 5 tahun 10 tahun sebelum kita ya. Nah saya punya seorang direktur ya, direktur itu mencapai posisi direktur itu dalam waktu 30 tahun dari dia zaman karyawan awal ya. Nah kehidupannya oke, dia punya aset di mana-mana, income pun juga besar. Nah, tapi masalahnya dia bercerai. Ya, kenapa? Karena tiap hari pulang jam 10 malam. Sehingga pasangannya ngerasa nggak ada waktu gitu ya buat dia, akhirnya selingkuh pasangannya. And then akhirnya bercerai ya. Nah, saya bilang saya nggak mau dalam kehidupan saya nanti saya punya banyak waktu. Ya, saya mungkin punya uang, tapi saya nggak punya kedamaian ya. Nah, akhirnya saya berusaha mencari nih ya sebuah bisnis, sebuah pekerjaan yang bisa kasih waktu banyak, uang banyak ya, tapi ada quality of time. Ya, yang saya cari seperti itu. Nah, akhirnya bisa saya baca buku ya, saya menemukan bahwa ada 3 bisnis yang bisa membawa ke dalam kehidupan seperti itu. Pertama itu saham, kedua itu properti, ketiga itu insurance. Nah, soal insurance saya nggak pernah ada pengalaman apapun gitu kan. Jadi seumur hidup saya nggak pernah ditawarin asuransi, dan setelah itu pun juga saya nggak pernah ditawarin asuransi oleh siapapun. Nah, jadi dalam 1 minggu yang sama saya ditawarin oleh 3 agent Prudential yang berbeda dalam 1 minggu in my whole life gitu kan. Jadi pertanyaannya, ini jalan Tuhan atau jalan setan? Ya. Seminggu 3 kali gitu kan, seumur hidup gitu. Gue bertanya-tanya gitu ya. Nah, tapi akhirnya gue say yes dengan yang ketiga karena dia bilang bahwa kita join di agensi nomor 1 di Indonesia, ada sistemnya dan semua orang hebat ada di situ gitu ya. Saya join akhirnya. Nah, cita-cita saya jalanin dan selama 6 bulan saya double job di Prudential jalan, di Astra jalan ya. Jadi jam 5 beres nggak beres kerjaan saya keluar dari kantor dan saya prospek orang, dan by the time saya naik motor. Jadi kalau panas kepanasan, hujan kehujanan ya gitu. Dan daerah Sunter itu kan banjir. Jadi kalau zaman hujan itu ya pasti kita harus pakai jas hujan, banjir-banjiran, ketemu orang gitu kan. Jadi dengan suasana nggak nyaman. Nah, tantangan saya apa? Tantangannya ialah saya orang Jakarta. Income saya dulu di Astra itu mungkin take home pay total 2009 sekitar 8 jutaan per bulan. Nah, dan setelah 6 bulan saya di Prudential, saya dapat 1,5 juta per bulan. Ya, berarti ada gap yang lumayan jauh antara Prudential dan Astra.
Nah, saya selalu ingat gitu bahwa banyak leader bilang kalau misalkan kita mau fokus dan bisnis prudensial jalan, kita nggak bisa harus income sama dulu baru bisa full time gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk saya resign dari Astra dan mulai di Prudential ya. Nah, tapi setelah saya mengajukan resign, minggu depannya saya kecelakaan ya. Jadi saya jatuh dari bis, bahu saya patah ya, dan sehingga saya harus pasang pen. Di sini ada 20 jahitan. Jadi lumayan shock juga ya, udah bilang resign tapi tiba-tiba kecelakaan gitu ya. Untungnya Astra masih mau bayarin karena asuransinya masih jalan gitu kan. Nah, tapi ada masalah lain ialah di saat saya harus memutuskan apakah saya akan tinggal di Jakarta atau di Bandung ya, karena income saya 1,5 juta, kos-kosan saya 1,25 juta, jadi 250.000 buat biaya hidup nggak cukup gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan pulang ke Bandung ya, pulang ke Bandung ke rumah orang tua yang saat itu kamar saya tuh sudah dirubah jadi gudang. Karena kan di saat saya ke Astra saya udah bilang, bye Pak Mah, ya saya udah mandiri, gue gak akan repotin dulu lagi, thank you bos selama ini gitu kan. Ya Papa Mama tuh bangga banget dengan saya kerja di Astra. Tapi akhirnya saya pulang lagi ke Bandung, di kamar yang sudah jadi gudang. Dan Papa Mama bertanya-tanya kenapa lu bego banget keluar dari Astra dan masuk menjadi agen asuransi. Ya, dan pertanyaan gue balik waktu itu, ya itu jalan Tuhan atau jalan setan gitu ya. Ini bisikan dari mana? Gue kok bego banget, gue keluar dari Astra masuk Prudential gitu kan. Ada satu momen yang gue bertanya-tanya gitu. Is this the right way? Atau jalan yang harusnya mungkin gue jangan ambil ini gitu. Jadi sambil gue di kamar beres-beres, kamar gue udah jadi gudang. Gue masih mikir gitu ya. Sampai tangan gue patah gitu ya. Gimana nih Tuhan gitu kan. Ya dia udah, ya gue coba jalanin, gue prospek ketemu orang, dengan nggak mudah karena tangan patah nulis jadi harus pakai sling, gue nulis susah banget gitu. Dan jadi perjuangan buat ketemu orang dan ditolak. Dan gue tipe orang yang sangat pragmatis. Jadi sangat pragmatis itu kelemahannya apa? Kelemahannya butuh environment. Yang gue tuh perlu semangat terus dari luar karena gue tidak menemukan semangat dari dalam diri sendiri, sulit untuk membagikan semangat ya. Jadi akhirnya ditolak orang sekali. Gue betenya di rumah 2 hari. Sama keluar rumah, ya bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan, kenapa kok gue ditolak? Ini kan padahal kan keluarga gue yang paling kaya, kenapa gue ditolak ya? Bete banget 2 hari. Ya udah ngumpulin semangat, keluar prospek tolak lagi, bete lagi. Jadi buat gue memulai bisnis ini tuh sangat tidak mudah. Ya, bahu tangan patah, papa mama gue bertanya-tanya kenapa lu bego banget keluar dari Astra, teman-teman gue tiap hari ketemu tanya lu dipecat ya dari Astra. Jadi gue mulai dengan sangat minus gitu ya. Nah, tapi satu hal yang bikin penguatan buat gue pribadi ialah gue bertanya ya sama bos gue di Astra ya. Bu, kalau misalkan saya tahun depan ya masuk ke Astra lagi diterima nggak? Sebelum saya resign ya. Oh pasti ya, kita dengan sangat senang hati akan terima kamu lagi. Oh, oke, berarti gue punya kartu cadangan ya. If this is fail, gue bisa balik ke Astra gitu ya. Nah, terus gue bilang gini bahwa dalam 1 tahun ini gue akan mati-matian. Jadi mau gimana pun caranya, gue akan mati-matian fokus di Prudential ya. Dan yang menjadi support system gue banget waktu itu ialah leader gue sering telepon ya. Jadi leader saya Budi itu dia koleris, melankolis ya. Jadi dia sering telepon saya buat motivasi dan segala macam. Jadi menguatkan saya banget ya. Nah, tapi yang support system awal zaman saya agent itu ada 2 hal. Ya, jadi di kamar saya itu saya tempel di sebelah kiri itu ada namanya papan mimpi. Ya, saya diajarkan bermimpi sama leader saya karena sebelumnya saya nggak berani bermimpi. Ya, karena orang tua saya mereka bermimpi gagal dan akhirnya nggak bisa mencapai apapun by that time. Jadi saya ngerasa bahwa impian itu bullshit ya, lu nggak bisa capai impian karena terbukti orang tua lu pun juga nggak bisa mencapai apa yang mereka ingini gitu kan. Nah, jadi akhirnya gue belajar untuk bermimpi. Begitu Budi bilang, Gam lu bikin dong ya papan mimpi, apa yang lu pengenin. Gue nggak berani karena gue takut gagal gitu ya. Tapi gue melakukan satu hari itu untuk merenung, berpikir apa yang sebenarnya gue pengenin. Akhirnya gue bikin papan mimpi itu dan gue tulis kapan bakal gue capai. Di sebelah kanan
Budi ajarin juga untuk kita bikin papan dosa. Dia bilang, apa papan dosa? Papan dosa adalah papan perbaikan, ya. Sesuatu hal yang buruk yang kita miliki, yang bikin bisnis ini nggak jalan, kita perbaiki dengan solusi, ya. Jadi awal-awal saya tuh tipe orang yang market survey jelek lah, ya. Saya selalu datang tuh telat banget, setengah jam, setelahnya 15 menit itu udah minimal banget telat, ya, karena si tanggung flekmatis, ya. Flekmatis kan suka nunda, kalau nggak mepet juga nggak dijalanin gitu kan. Kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Itu pertanyaan orang flekmatis kan. Ya, jadi saya tempel di situ dan menjadi solusi. Jadi saya ngerasa tiap tahun saya ada perbaikan, jadi seseorang yang lebih baik lagi tiap tahunnya. Nah, dua hal itu yang menjadi support system saya semasa saya jadi agent. Ya, perjuangan 2010 saya full time seperti itu. Akhirnya saya dapat nama Bali, saya naik jadi unit manager. 2011 saya jadi unit manager. Ya, Budi bilang, "Gam, kamu harus banyak belajar menjadi seorang leader, ya, dan di Bandung nggak ada sistemnya. You have to go to Jakarta." Oke, Bud. Gue berangkat lagi ke Jakarta, ngekos di Jakarta, ya. Ngekos di Jakarta lagi, training dan segala macam selama 1,5 tahun saya di Jakarta, dan saya balik lagi ke Bandung di saat saya senior unit manager, ya. By the time saya ngerintis Prudential di Bandung. Kenapa? Karena ternyata tim yang jalan itu lebih jalan di Bandung daripada Jakarta, gitu, ya. Akhirnya saya bikin di lantai 2 rumah orang tua saya tempat training. Setelah beberapa lama, ya, akhirnya tahun depannya kita sewa ruko di Batu Nunggal, ya, bareng sama Budi sama Ci Jennifer. Kita keluar duit lumayan gede buat sewa dan segala macam renovasi, tapi doesn't work. Kenapa? Karena Sabtu itu macet, ternyata macet banget. Mau ke Batu Nunggal tuh luar biasa, bisa sejam gitu, dan orang jadi males datang training gitu kan. Nah, akhirnya selama setahun itu pun juga kantor nggak ada yang pakai gitu. Jadi seringkali gue tanya ke sekretaris, "Mbak, hari ini siapa yang datang?" "Nggak ada, Pak." Besok tanya lagi, "Siapa yang datang?" "Nggak ada." Jadi udah keluar duit gede tapi kok nggak ada hasilnya gitu, ya. Itu 2013, 2014 kita ngerasa nggak efektif, kita pindah tempat ke Jalan Sudirman. Kita sewa tempat di Gamaliel gitu. Nah, di 2015 gue menikah, tiba-tiba terjadi penculikan besar-besaran kan, ya, oleh manusia planet Mars, teman-teman, ya. Gitu. Dan di situ kan benar-benar langsung seperti shock semuanya. Kenapa kok bisa terjadi? Ya, orang yang kita bilang bahwa selamanya akan ada di Prudential, yang akan setia hidup mati ada di situ, tiba-tiba merampok semua dan pindah gitu kan. Nah, di titik itu gue bertanya-tanya, ya, gue mau ngapain lagi? Apakah gue tetap di Prudential, atau gue ikut juga ke sana, atau gue bisnis lain? Ya, setelah gue diskusi sama istri, nggak mungkin kita mau ikutan pindah, karena kita nggak pengen jilat ludah sendiri. Ya, udah bilang ke nasabah, gue akan selamanya di Prudential, and then gue akan selamanya di Prudential. Mending gue kerja bisnis lain daripada asuransi lain gitu kan. Nah, tapi ya, gue meetingin tuh semua leader gue. Waktu itu 8 orang tuh bersama gue pribadi, ya. Teman-teman, ya, kita gini gimana, kita mau tetap di Prudential? Oh, tetap, semua setia gitu, ya. Ini minggu depan ya mereka pindah, ya. Jadi mereka udah tahu bakal pindah, tapi di depan gue mereka bilang nggak bakal pindah, gitu. Ya, tapi hari itu sebenarnya ialah jawaban dari doa gue, jawaban doa dari kenapa, ya, karena satu tim sepoan ini 4 orang itu memang troublemaker, ya. Jadi mereka tuh kalau training ngelihat gua aja enggak, ya. Jadi memang attitude-nya tuh parah banget. Jadi kalau kita bikin kontes yang perlu keluar duit dikit, ngomel, ya. Pengennya tuh sesuatu yang enak gitu, ya. Nah, tapi kenapa? Ya mungkin dulu gue pernah ada kesalahan. Ya, gue pribadi menjadi seorang leader, gue tuh enggak sempurna, ya. Karena saya yakin menjadi seorang leader itu kita by proses. Tahun demi tahun pasti akan belajar lagi, oh ini salah, oh ini benar, oh ini salah, ini benar gitu. Ya, dan kesalahan terbesar gua ialah waktu itu gua tidak paham yang namanya clawback. Ya, jadi tim gua ini ada satu orang yang dia udah dapat Star Club LA, ya, dan ternyata dia ada masalah lah, nasabah-nasabahnya ada yang mau tutup polis dan segala macam, tapi ada aturan clawback dan dia nggak mau itu terjadi, akhirnya dia harus keluar uang buat tutupin. Ya, dan dia nyalain saya gitu karena hal itu. Ya, sebenarnya dia pun juga udah jadi
leader, dia pun harusnya tahu gitu kan mengenai hal itu gitu. Nah, tapi karena itu dia kepahitan lah dan berkepanjangan ya. Nah, tapi akhirnya apa? Saya satu titik saya udah fed up sama ini orang dan segrupnya. Saya bilang, Tuhan yang rubahin mereka, kalau enggak lu yang buang mereka aja. Ya akhirnya mereka dibuang, pindah ke sana. Ya gue happy banget sih, tapi gue kehilangan setengah dari leader gue. Ya. Tapi tahun depannya tiba-tiba satu demi satu mulai rontok lagi. Kenapa? Yang satu ya dia mau menikah sama agent dari kantor lain. Ya, kita udah kumpul nih, udah ketemu sama leader-leadernya, ya dijebak loh, dijebak di Bandung, ya ditemu kita, mau ngobrol-ngobrol, ternyata dia bawa leadernya semua, jebret, kita kayak di sidang, dibilang bahwa gue mau beli leader lu, satu orang, gue mau beli leader lu, dia udah hitungin, jebret, dikasih hitungannya, oke, deal, ya deal, udah deal nih, terus tiba-tiba sering dengan waktu mereka mulai menikah dan segala macam, mulai nggak bisa dihubungin, ya gue hubungin leadernya pun juga nggak bisa, gue hubungin agentnya pun juga leadernya juga nggak bisa, ya akhirnya gue dirampok. Yang apa yang ditulis nggak terjadi, ya jadi wow, ya gue bilang gila ya, bisnis Prudential berat banget ya, badai demi badai demi badai demi badai gitu ya. Terus berikutnya satu leader gue mengundurkan diri, ya kenapa? Karena dia dihamili suaminya. Kenapa dihamili? Ya, karena tahun lalu itu ada dua pilihan, antara mau capai Star Club atau naik UM. Ya, dia mau banget capai Star Club, tapi kita kalau suruh pilih, ada kesempatan naik UM atau Star Club, mau pilih mana? Ya, naik UM dong. Ya, kan overriding lebih besar kan. Nah, gue encourage dia buat naik UM gitu. Nah, terus udah kayak itu dia Star Club nggak dapat, tapi dia naik UM. Nah, tapi di tahun berikutnya pas dia UM dia pengen kejar Star Club karena ini orang tuh pengen jalan-jalan, dia pengen prestasi. Nah, suaminya pengen punya anak kedua. Ya, si istri bilang, sorry nih, gue mau dapat Star Club dulu, baru tahun depan kita punya anak. Suaminya nggak setuju. Ya, akhirnya istri dihamili oleh suaminya. Ya, supaya nggak kejar Star Club. Akhirnya mereka mundur dari Prudential. Ya, gue dalam di posisi itu gue bertanya-tanya, gue jadi leader tuh kok nggak punya hikmat ya, tahu dia pengen dapat Star Club, kenapa lu suruh dia naik UM? Ya, gue menyesal menyuruh dia naik UM. Coba kalau ini dapat Star Club, dia puas dapat Star Club, dia tetap stay di Prudential, tahun depan dia ngejar UM, ya dia nggak hilang. Ya, tapi balik lagi kita nggak pernah tahu kapan kita melakukan kesalahan bodoh, tuh nggak pernah tahu gitu. Ya. By that time gue cuma bisa menyesali, tapi hari ini gue bilang gue belajar gitu. Hari ini gue belajar dari hal itu. Ya, terus ketiga, gue kehilangan leader gue satu lagi. Dia cerai sama istrinya. Ya, jadi ada satu pasangan, yang satu itu sanguine koleris, satu melankolis flekmatis. Si suaminya melankolis flekmatis dan dia yang jadi leader. Tapi istrinya ngerasa progres suaminya nggak bagus, ya. Istrinya terus harus nge-push. Akhirnya kesel istrinya kan, ceraiin. Gue bilang gila ya, gue jadi leader tuh nggak tahu gue yang salah, nggak tahu emang Tuhan pengen gue belajar banyak atau gimana. Gue udah pengen menyerah, ya. Tapi gue selalu belajar bahwa ini bisnis bagus. Ya, jadi seorang leader itu pembelajaran setiap tahunnya. Gitu. Jadi gue bilang dalam diri gue sendiri, sebelum gue punya income 1 miliar per bulan, gue gak akan keluar dari bisnis ini. Ya. Tapi ya akhirnya hari ini gue punya banyak pengalaman yang gue berjanji kepada diri gue sendiri, kepada tim gue gak akan lakuin kesalahan yang kedua. Ya. Dan gue belajar banyak teman-teman dari pengalaman itu. Ya. Tapi gue belajar banyak bahwa di saat lu dipukul 7 kali, ya lu harus bangkit 8 kali. Dipukul 7 kali, lu bangkit 8 kali. Ya. Ada momen-momen gue bertanya-tanya apakah harus Prudential Tuhan? Kenapa nggak gue jalanin MLM aja? Kayaknya lebih cepet ya duitnya. Kenapa gue nggak bisnis aja di luar? Kayaknya lebih enak ya.
Kalau asuransi itu tiap kali ketemu orang gitu kan, oh di mana Prudential, wah langsung berbeda gitu kan. Ya kita ngajak ketemuan dia langsung beda. Gue cuma manusia guys gitu kan, bukan setan gitu kan. Kenapa harus dijauhin gitu ya? Ada kadang-kadang perasaan seperti itu yang, udah gue pengen bisnis biasa aja lah, yang normal, yang orang tuh juga enak sama kita kan. Ya tapi balik lagi itu pilihan hidup gitu. Ya semua bisnis ada pilihannya dan gue ngerasa ya hari ini gue memilih bisnis yang terbaik, ya bisnis yang the best, ya resiko bisnis ini adalah apa, di hati, di pikiran, ya di saat lu mau menyerah, ya di saat lu mau pindah ke bisnis lain, ya lu diuji, ya di saat leader lu hilang, di saat nasabah lu hilang, lu diuji, gitu. Jadi tapi saya belajar banyak ya, terutama di saat 2015, 2016. Saya kehilangan semua leader saya. Saya cuman sendirian bareng sama istri. Kita punya pilihan do or die. Ya, dan saat itu saya memutuskan untuk gua akan balas dendam. Gua akan balas dendam dengan prestasi. Ya, gua akan buktikan ke semua orang yang keluar dari tim gua nggak butuh mereka untuk sukses. Gua tanpa lu pun gua bisa jalan, gua bilang. Ya, dan akhirnya di 2016 itu selama 6 bulan gue kerja gila. Ya, akhirnya di 2016 itu saya mencapai top 30 leader nasional. Ya. Dapat Dubai. Ya. Dan hal itu menjadi satu kepuasan bahwa gue bilang ke mereka bahwa tanpa lu pun juga gue bisa gitu. Ya. Kalau gue keluar dari Prudential, kalau gue menyerah, ya semua yang keluar happy dong. Tuh gara-gara gue nih si Gama sukses, nggak ada gue si Gama nih udah pindah ke asuransi lain, ke bisnis lain, ya. Dan sampai hari ini terbukti banget, ya nggak ada mereka pun juga gue bisa sukses. Ya. Dan perjalanan ke Dubai itu mengubahkan segalanya. Ya, saya ketemu dengan banyak leader, top leader hebat, ya. Di pesawat saya sebelahan sama Darwin, yang sebelumnya saya nggak tahu siapa dia, ya sepanjang perjalanan saya ngobrol banyak, ya pas pulang dari Dubai sebelah saya Thomson Lau, ya jadi saya satu pesawat dengan semua orang gila yang mereka PCC itu menjadi sebuah standar, gitu, ya akhirnya saya punya satu bar yang berbeda gitu, oh gue harus ada di sini, ya jadi akhirnya gue punya teman-teman orang-orang yang gila, yang mereka punya prestasi edan. Yang 2017 akhirnya saya dapat lagi waktu itu MOLC Cruise, ya. Dan akhirnya di situ lumayan dekat tuh sama Parey, ya. Akhirnya Parey bilang, "Kamu bikin dong satu grup WhatsApp yang isinya leader-leader milenial, ya, karena kita mau regenerasi." Itu 2017 Parey bilang. Ya udah gue bikin gue undang lah ya si Kala, gue undang lah si Darwin, undang akhirnya hari ini adalah isinya ada berapa ratus orang itu millennial leaders di dalamnya, ya. Dan 2017 gue belum pernah mencapai prestasi selain Star Club, ya. Jadi gue pribadi ngalamin bahwa gue kena kutukan Star Club nih, ya. Prestasi sih, tapi Star Club terus, nggak bisa lebih di atas Star Club gitu, ya. Nah, tapi karena ada grup milenial itu yang standar mereka ialah PCC dan PC, gue ngerasa gue harus catch up, ya. Gue nggak bisa di sini aja, ya. Nah, 2018 itu dalam bulan Januari sampai bulan Juli omset gue pribadi baru 200 juta, ya. Nah, gue pengen capai PCC, gue pengen breakthrough di tahun itu. Ya akhirnya di satu camp GPS bikin waktu itu bareng sama beberapa agensi lain. Ada satu malam sesinya Robbie Oktober, ya. Di jam 12 malam itu kita dibawa ke alam bawah sadar 10 level di bawah kita kan, taman bermain lah bla 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 dibilang. Gue bilang ya ini sih bakal kayak camp lain-lainnya lah yang gue sering ikut, ya. Yang gue beres camp, gue semangat, and then gitu-gitu aja, ya. Gue pikir seperti itu, ya. Tapi entahlah malam itu kayak sesuatu yang berbeda banget. Kayaknya ada sesuatu yang berubah di dalam diri gua gitu, ya. Terus akhirnya pas pagi lagi sarapan nih bareng sama tim 4 orang, lagi makan biasa lagi ngobrol nih, terus tiba-tiba gua nangis,
Gue lepas kacamata, gue simpen di meja. Gue nangisnya kayak Cirambai banget, sampai gitu. Lagi makan kan kaget kan? Gam, lu tuh kenapa? Gue nggak bisa ngomong, gue sedih banget, gue nangis sejadi-jadinya setengah jam, ya. Dan di saat itu gue mikirin apa? Gue sayang mama papa gue pengen kasih yang terbaik buat mereka, gue pengen bikin mereka pensiun. Wah gila, gue sedih banget dan kayaknya benar-benar ada yang berubah nih dari dalam diri gue. Ya, akhirnya gue set target, gue rubah banyak hal, aktivitas, pola pikir, semua gue berubah. And then di akhir tahun itu gue mencapai, di dalam 5 bulan gue mencapai omset 1 miliar produksi pribadi. Ya, yang sebelumnya 7 bulan itu 200 juta. Jadi saya mencapai PCC 1,2 miliar, teman-teman. Ya. Boleh tepuk tangan. Jadi di tahun itu saya breakthrough. Di 2018 saya breakthrough. Ya, pertanyaan why? Kenapa saya breakthrough? Ya, kenapa nggak tahun-tahun sebelumnya saya breakthrough? Ya. Jadi saya ngerasa gini teman-teman. Ya, kita sering bertanya gitu ya. Tuhan, selama ini apakah Tuhan kasih berkat buat gua, buat dia, buat orang lain itu berbeda? Ternyata Tuhan bilang gini, gua kasih buat berkat buat kalian semua tuh sama. Ya. Sama seperti air hujan di luar, ya di saat sekarang musim hujan semuanya hujan, semua akan kebasahan kalau lu semua keluar. Begitu juga dengan berkatnya gua, dia bilang. Ya tapi yang membedakan ya berkat itu sampai kepada orang berbeda dengan jumlah berbeda ialah kapasitasnya. Ya, wadah apa yang lu bawa keluar untuk menampung air hujannya, dia bilang. Ya, kalau lu bawa air cup, maka lu cuma dapat 1 air cup. Ya, kalau lu bawa 1 botol, maka hanya 1 botol itu yang lu dapatkan. Tapi kalau 1 ember jerigen yang lu bawa, maka jerigen itu yang lu tampung berkat Tuhan. Jadi bicara berkat Tuhan sama, tapi kapasitas lu yang berbeda. Harus dapat seperti itu, gue dapat satu revelation bahwa wow, ya gue yang harus memperluas wadahnya gue harus bawa wadah yang berbeda. Mungkin hari itu gue bawa itu cuma 1 gelas aqua doang, sehingga gue cuma dapat Star Club doang. Ya, jadi apa yang perlu diperlebar? Itu pola pikir. Pertama, jadi seringkali mungkin kita yang ngerasa gagal terus karena kita ngerasa kita tidak layak. Kita tidak layak dapat PCC loh. Gue pribadi mikir, gue nggak layak dapat PCC. Gue pribadi bilang ke diri gue sendiri, gue tidak layak dapat PCC. Dan gue tidak sanggup dapat PCC. Tapi teman-teman, ini buat teman-teman ya. PCC itu gampang banget. PCC itu gampang banget. Ya. Jadi teman-teman, saya belajar satu hal ya. Orang itu dibatasi oleh pikirannya. Ya. Sekarang gini, kita mikir kenapa sih kok dapat AD susah? Karena kita mikir dapat AD itu berat, dapat AD itu ada di atas kita. Kayaknya gua nggak mungkin bisa dapat AD. Ya, AD itu 900 juta tuh susah. Nah, sekarang kita mikir balik deh. Ya, kalau naik AD ternyata itu seperti zaman dulu naik agency manager 2,7 miliar. Yang jauh lebih susah. Kita akan mikir naik AD apa? Gampang banget. Jadi selama ini kita ngerasa susah karena kita ngerasa itu terlalu tinggi. Tapi kalau teman-teman set target di atas itu lebih tinggi lagi, lebih jauh, and then kita akan bilang bahwa target ini gampang. Ya, jadi cara paling gampang nih ialah manipulasi otak kita. Gue akan selalu bilang nih, oh PCC gampang, cuma 1,8 miliar, cuman ya bersyukur enggak 2,5 miliar, enggak 3 miliar. Jadi saya ngerasa bahwa oh lebih achievable ya. Jadi seringkali yang harus dimanipulasi ya diri kita sendiri gitu. Ya. Terus seringkali apa sih yang bikin kita tuh malas ya. Jadi saya belajar teman-teman bahwa tidak ada orang malas di dunia ini. Tidak ada. Tapi yang ada hanyalah orang yang tidak tahu kenapa mereka harus rajin. Ya. Begitu saya dapat itu, wow, benar juga ya. Gue malas kenapa? Karena gue nggak, why-nya kurang gede. Ya.
Dan biasanya yang Y-nya kurang gede itu yang orang flekmatis. Kenapa orang flekmatis itu dia bisa dengan mudahnya beradaptasi. Ya. Income 10 juta bisa, ya income 100 juta bisa banget. Income 2 juta juga bisa. Income 1 juta bisalah ya. Makan pakai garam juga oke ya. Tidur ya udahlah ya, nikmatin aja, bener nggak? Orang flekmatis tuh gitu, gampang beradaptasi, bahkan sampai hidup susah pun juga bisa beradaptasi. Itu jeleknya, ya. Jadi akhirnya nggak kemana-mana. Nah, tapi balik lagi, saya bersyukur saya punya pasangan yang koleris melankolis. Ya, istri saya Fin, ya dia orangnya banyak maunya, ya, dan orangnya itu tahu apa yang dia mau, ya. Dan saya termotivasi, saya terbakar karena dia, ya, ditajamkan, ya. Jadi saya ngerasa saya pribadi saya banyak melakukan kesalahan karena saya nggak lengkap. Saya seperti sebuah puzzle hanya setengah bagian, yaitu sanguin flekmatis. Sedangkan dalam bisnis ini kita butuh 4 karakter itu untuk mensupport bisnis ini. Ya, begitu dia masuk, ya dia melengkapi apa yang saya nggak bisa. Gitu. Saya belajar banyak dari dia. Ternyata pas sudah klop, dia bilang, lu orang harus jadi tegas dong, lo harus on time, lo harus gini. Buat gue pribadi berat karena gue nggak biasa seperti itu. Ya, tiap hari pun juga berantem terus, gelut melulu gitu kan. Ya, gue pengennya apa? Bangun tidur, udah mepet-mepet lah ya, bangun terserah gue, nanti kalau udah ujungnya baru berangkat. Ternyata macet kan, jadi telat gitu ya. Tapi kalau dia enggak, dia akan bangun lebih awal, dia akan pastikan lebih baik. Ya, mau perjalanan di tahun depan aja, dia udah belanja dari hari ini. Ya, dia udah siapin itinerary dari hari ini semua. Well prepare banget. Tapi dia nggak bisa adjustable. Jadi misalkan ternyata nggak terjadi nih ya, tapi dia nggak bisa tuh menyesuaikan. Oh ya udah kita adaptasi cepat, nggak bisa. Ya, jadi dia banyak belajar dulu dari saya. Gitu. Jadi kita belajar banyak. Nah, tapi poin pentingnya apa? Why-nya saya, ya, saya punya macan, ya, dan saya tinggal di kandang macan. Ya, jadi pilihannya cuma 2, lari atau dimakan. Ya, jadi sekarang hari ini gue di kandang macan, gue lari ini di kandang macan supaya gue nggak dimakan macan. Macannya siapa? Ya, Mami cantik. Ya, jadi teman-teman hari ini, ya mungkin kalau teman-teman ngerasa teman-teman nggak di mana-mana nih, ya mungkin teman-teman belum ada macannya. Ya. Ya, tapi kalau hari ini udah ada macannya, terus teman-teman rela digigit macan, terus diam-diam aja, ya pertanyaan besar gitu. Ya. Ya. Nah, tapi gini, saya belajar banyak sih dari istri saya, ya. Belajar banyak. Ya akhirnya saya bisa bilang bahwa saya bukan lagi sanggungin pragmatis. Tapi saya seimbang semuanya, ya. Lu butuh gue kolerik, gue bisa marah hari ini, ya. Gue bisa dulu saya mau marahin tim. Saya udah tahu tim saya yang salah. Saya nggak berani marahin dia. Negur dia nggak berani, nggak enak banget. Sampai satu momen gue mau marah itu deg-degan, keringet dingin, tapi kesal gitu. Wah, itu udah gila banget, tapi nggak bisa marah. Ya, tapi marah itu harus belajar. Tegas itu harus belajar gitu. Ya, mungkin nggak enak sama orang, tapi belajar sedikit, belajar lagi, belajar. Akhirnya bisa marahin orang. Ya, sekarang saya kebablasan. Ya, karena marahin orang apa yang sakit hati kan, aduh, gue harus ngerem gitu kan. Jadi belajar gitu. Ya akhirnya bisa seimbang semua gitu. Ya, melankolis. Saya tipe orang yang susah detail. Ya, ngisi SP aja pasti banyak salah. Zaman dulu masih manual, banyak salahnya. Ya, tipex lagi, ganti lagi, ya. Akhirnya saya ngapain? Ya, saya waktu dapat startup Jepang, saya sekamar sama si Kenny Gozali itu, anaknya Pak David Gozali. Ya, dia suka banget Gundam, ya. Akhirnya gue tanya sama dia, Ken, apa asiknya sih lu bikin kayak gituan, kayak rumit banget, susah ya, hidup udah susah kata gue, ya nggak usah dibikin tambah susah bikin gitu kan, ya. Akhirnya dia bilang, kok ini seru banget, ini bagus banget, lu kalau udah bikin itu puas. Gue lihat apa, ya udahlah, gue beli satu ya, bawa ke Indonesia, di rumah coba bikin. Banyak salah, kenapa? Gue bukan orang detail, ya. Udah jadi ternyata nggak match kan, wah bongkar lagi dari awal, patah lah.
Ya akhirnya si Gundam pertama itu menjadi percobaan gitu. Tapi akhirnya apa? Gue beli Gundam kedua, Gundam ketiga sampai Gundam ke-12. Ya. Setelah Gundam ke-12, gue bakal bikin itu perfect. Ya, gue tahu oh ini dulu, gue pelan-pelan. Bahkan gue bikinnya berusaha enjoy ya. Gue gue nyalain musik jazz ya malam-malam ya pakai lampu, cuman gue doang. Jadi gue ngerasa itu me time-nya gue itu ya, sambil hujan. Oh kayaknya gila asik banget ya ngerjain itu gitu jadi me time kan. Mati dulu gitu ya. Nah, tapi akhirnya apa? Setelah itu gue bisa detail. Ya, akhirnya gue senang baca buku polis. Ya gue pelan-pelan, gue pelajari satu demi satu. Semua buku polis gue bedah. Ya ketemu sama Manulife. Oke, gue cari tahu polis Manulife. Ya gue tanya ke nasabah-nasabah gue yang punya, gue pinjam, gue fotokopi, gue pelajari satu-satu, gue highlight, gue bikin perbandingan sama Prudential, gue tempelin pakai sticky note dan segala macam. Ya, ketemu lagi Allianz, gue bongkar lagi, ketemu semua. Jadi semua perusahaan asuransi di Indonesia gue udah pernah bedah. Ya. Jadi semua buku polis gue pernah bedah, ya. Dan ternyata semua buku polis mereka tuh horor. Ya, serem, ya, karena apa yang mereka omongin dengan kenyataannya beda. Gitu. Allianz misalnya, dia hanya cover serangan jantung pertama. Jadi kalau udah ada infak lama ya di jantungnya dia nggak bisa klaim. Ya, banyak orang nggak tahu kan, tapi kita bisa lawan di situ, kita bisa jualan di awal, ya. Dan orang akhirnya ambil tetap Prudential, ya. Jadi banyak hal yang teman-teman, gua rasa gua harus upgrade diri gua gitu. Jadi balik lagi kan, tadi berkatuan sama buat semua orang yang harus dipersiapkan sama wadahnya kita, gitu. Ya di lapangan, ya sebenarnya gue bisa bilang bahwa orang Indonesia itu kekurangan agen bagus. Agen udah banyak nih, ya. Tapi mereka kekurangan agen bagus, ya. Kita gampang banget, kita tinggal jadi agen bagus, maka kita akan dipilih sama orang, ya. Makanya hari ini teman-teman, saya tahun ini saya omset pribadi direct 1,8 M, direct, ya. Saya jualan pribadi 1,1 M, tanpa bonanza ya, gitu. Apakah susah banget Gam? Enggak, gue kerjanya gue love terus teman-teman. Ya, jadi apa yang menjadi pembeda? Gue dicari orang. Ya, gue mencapai case pribadi itu 1,1 M cuman dari 44 orang. Gitu. Ya, jadi bisa hari ini ditelepon, Gam, ini papa mama gue mau masuk. Oh iya, datengin bla bla bla. Berapa? 130 juta api. Ya. Gam, ini coba dong kontakin koko gue kayak mau ambil UP ya. Berapa? 5 M. Ya udah. Kenapa? Karena gue lakuin bagian gue dulu. Apa bagian gue? Ya, di saat nasabah gue klaim, gue akan fokusin hari itu untuk pikirin klaimnya dia. Ya, nasabah gue masuk rumah sakit, gue langsung datang. Ya, gue bawain apa? Gue bawain kue Starbucks. Starbucks gue beliin kuenya kan. Begitu dia datang dia udah wow dulu nih. Tapi untuk nasabah gede ya, nasabah gue peceng maaf aja. Dan kinonat gitu ya. Jadi harus ada stagingnya. Tapi mereka ngerasa wow, ya. Terus sebelum mereka keluar, gue pasti datang ada di sana, gue ngajak mereka ngobrol. Gue akan pastikan klaimnya lama itu jadi nggak kerasa, ya. Dan mungkin sambil ngomong itu gue mendapatkan referensi dan segala macam, ya. Dan gue akan pastikan gini, seringkali klaim itu orang jadi kecewa sama kita, kenapa? Karena ekspektasi mereka tidak bertemu dengan kenyataan, ya. Jadi yang harus di adjust itu apanya? Ekspektasi merekanya, ya. Jadi kan misalkan ini nasabah saya early claim, ya. Dia dalam waktu 6 bulan tiba-tiba ada tumor di rahim, ya. Akhirnya dia berobat ke Malaysia, operasi di Malaysia. Saya bantuin semua perautorisasi dan segala macam. Tapi akhirnya lebih aman reimburse, ya. Akhirnya jadi reimburse, ya. Nah, tapi apa yang saya katakan sama si tantenya? Tante, ini saya usahakan ya. Ya, saya takutnya ini klaim bisa jadi nggak dibayarin karena berapa tahun lalu pernah ada riwayat PCOS yang sudah sembuh tapi PCOS itu kan ya bisa PCOS itu kan apa namanya sel telurnya kecil-kecil wanita jadi sulit hamil tapi karena gemuk dan segala macam tapi si hormon PCOS itu bisa menyebabkan juga tumor dan kista dan segala macam gitu.
Nah, tapi udah disiapin lagi ya defense-nya, bisa nanti ngomong si dokter ininya, dokter ini bilang bahwa ini berbeda dan segala macam. Jadi saya udah rapih kerjain dulu. Di belakang itu PR udah dikerjain. Jadi saya ngomong sama tante, I'll do my best ya, tapi ini kalau sampai ditolak pun ya, ini ada riwayat PCOS yang bisa menyebabkan tumor yang muncul di hari ini. Ya, jadi ekspektasi dia apa? Oh, 50-50. Ya, tapi saya bilang I'll do my best gitu. Ya, jadi kalau sampai nanti klaimnya ditolak pun dia nggak akan kecewa. Karena gue udah lakuin yang terbaik dan dia udah tahu ada riwayat itu. Gitu. Jadi semua nasabah saya selalu atur ekspektasinya. Saya selalu bilang sama mereka, sebelum lo masuk rumah sakit, lo harus telepon gue. Kalau lo langsung tindakan dan tiba-tiba nggak dibayarin, bukan salah gue bilang. Jadi semua rapih gitu. Ya, jadi bahkan ada hal-hal yang klaim itu mungkin kalau cashless akan ditolak, tapi kalau dibikin reimburse jadi bisa dibayarin. Nah, cerita ini yang gue ceritain ke semua nasabah dan calon nasabah, ya, bahwa mereka bakal punya agent yang bagus, yang bakal fokus sama merekanya, gitu. Gue bakal fight klaim dulu, tapi bukan memanipulasi data lu, tapi gue akan lakuin yang gue bisa, gitu. Ya, dan gue nambah ilmu dengan banyak baca ilmu kedokteran ya, tentang cancer, tentang apa semua itu, serangan jantung ya. Oke, saya mau uji teman-teman ya. Ada 5 kriteria klaim serangan jantung. Apa? Jadi ada yang enzim apa? Enzim apa? Ya. Siapa kok? Iya. 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 Yang kelima itu 30% kinerja vertikal kiri selama 6 bulan berturut-turut. Oke, ya. Jadi great ya. Itu klaim yang paling gampang buat kita hafalin. Dan lu harus hafal ya. Kenapa? Karena teman-teman kelihatan pintar di depan nasabah. Lu nggak perlu harus pintar, tapi lu perlu kelihatan pintar. Jadi gue di depan nasabah gue kelihatan pintar, tapi gue memang pintar. Ya. Jadi gue akan kelihatan pintar banget di depan mereka gitu. Gue cerita tentang bahwa kalau klaim stroke di Allianz itu harus membutuhkan waktu 42 hari, di kita cukup 14 hari, ya bla bla bla. Jadi mereka yang akhirnya mau ambil kemana-mana tuh akhirnya ambil Prudential ke gua, gitu. Ya jadi gue bilang bahwa kapasitas gua yang harus dinaikin. Ya jangan nyalahin keadaan, ya wadahnya harus diperbesar. Berkat Tuhan buat lu semua sama, ya. Jadi saya selalu belajar satu hal. Jadi bisa ada klaim baru lagi nih, takut sih, ya ini bisa kan dibayarin, tapi gue mau belajar nih, ya. Saya lagi nanganin vaginismus, teman-teman. Ya, selalu ditolak terus setiap klaim vaginismus kan, tapi ada teman yang bisa lolos. Ya, gimana caranya? Vaginismus itu ialah vagina, otot vaginanya tuh keras, ya, jadi tidak bisa ada penetrasi dari luar. Gitu. Dan ini bukan penyakit kejiwaan, jadi banyak wanita yang akhirnya harus berobat dulu untuk bisa sembuh gitu. Seringkali orang jadi cerai gara-gara penyakit itu sih sebenarnya. Tapi di Limiati ada dokter Robi, dia memang spesialis vaginismus, itu bisa. Jadi orang Jakarta pun juga berobat sama dia. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, banyak kasus-kasus yang begitu terjadi, jangan mundur, jangan ngerasa, aduh gila gue salah pilih bisnis gitu ya. Kalau gue jadi jualan MLM kan kayak si AFC itu kan gampang banget ya, gue harus tanggung jawab sama kesehatan orang. Ya, itu pilihan gitu. Ya. Jadi, tapi saya mikir lagi nih, kenapa kok nggak ada di MLM? Ya, MLM itu kan bagus sekarang dan 3 tahun ke depan. Tapi 10 tahun lagi, udah nggak tahu. Ya, tahun 2018 bagus apa Atomi? Wah, semua orang Atomi kerjain hari gini, udah nggak ada lagi. Ganti AFC. Emang AFC sekarang bakal selamanya? Enggak kan? Nanti ganti lagi gitu. Jadi saya berpikir MLM itu cuma bikin kaya itu sementara. Tapi kalau Prudential selamanya. Jadi lu mau capek sekarang buat selamanya atau lu mau capek kan? It's your choice gitu. Jadi
saya sudah menilai, menganalisa, berpikir, mendalami. Ya, prudensnya mungkin basisnya nggak gampang, ya, tapi sekalinya lu bisa, itu gampang. Dan lu akan menjadi kegampang itu seumur hidup lu kan? Karena kasusnya sama-sama terus. Serangan jantung nih, ya tinggal telepon ke nasabah, ya tolong ya kok nanti jangan lupa ke dokternya minta cek enzim troponin sama cek AMB. Selesai. Ya kenapa? Itu harus segera dicek. Karena cuma bisa ada dalam 2 ke 24 jam. Hari ketiga keempat udah hilang normal lagi, udah nggak bisa klaim. Nah kalau agentnya nggak tahu nih kok, ya itu kok bisa kebablasan. Klaim 15M itu hilang. Apa kok ambil yang si biru tuh kok? Ya itu maaf, kok cuma bisa ambil maksimal 5M doang. Ya dia nggak bisa lebih. Terus kalau dia kok udah kena serangan jantung pertama, ya terus itu nggak klaim, serangan jantung kedua terjadi, itu udah nggak bisa klaim. Kok berarti udah buang premi sia-sia. Mau dipikir lagi kan? Gitu. Jadi teman-teman ini bisnis gampang banget sih kalau lo mau belajar. Gitu ya. Dan teman-teman gini sih. Memang saya bilang mau kembangin tim nggak gampang sih, nggak gampang ya. Tapi kita cukup lead by example. Ya, makanya pertanyaannya, saya pribadi saya akan berusaha setiap tahun tuh saya prestasi, teman-teman. Ya. Ya istri saya tuh yang menjadi pemacu. Gam, ini kontes emas nih lu masih kurang segini. Oke, siap, gue yang kerjain. Dia yang ingetin. Gitu. Jadi setiap kontes saya pasti dapetin ya. Dan ini udah mungkin tahun kelima ya, tahun kelima atau ke-6. Saya tiap tahun akan pastikan direct saya minimal 1M. Minimal 1M. Jadi 1M itu buat standar saya. Ya, juga duit kan jadi akhirnya tetap kencang nih teman-teman gitu. Ya, jadi saran saya kerja gila lah ya, belajar. Anggap aja hari ini teman-teman tuh dokter yang harus belajar materi kedokteran gitu kan. Tapi and you paid for it gitu. Tapi bedanya dokter harus operasi kapan aja, harus siap hari Minggu pun juga kemana, kita bisa santai kapanpun gitu. Jadi kalau susah kembangin tim, jualan aja sih menurut gua mah ya. Nanti setelah jualan, setelah enjoy, tinggal copy paste ke tim. Tapi jangan kita belum jago jualan mau kembangin tim. Ya kita nggak punya powernya gitu. Ya, lu jualan gila dulu, baru copy paste. Tapi baik lagi nih, ya sesuaikan dengan leader masing-masing ya. Teman kalau menurut gua jualan itu gampang gitu. Ya, jadi minimal kalau nggak ada prestasi tim ya prestasi jualan lah teman-teman. Ya. Itu dulu sih kok, mungkin ada pertanyaan. Ya. Saya pikir ini momen yang pas. Tapi bikin sama banget bisa ngobrol begini. Maksudnya Zoom punya banyak keunggulan. Tapi begini pun senang juga ya, dan saya appreciate loh teman-teman nggak pegang handphone, buka Instagram, buka WA. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, kayak adik kakak nggak teman-teman? Oke, kita tanya jawab 10 menit ya. Jadi jika Anda mau nanya, kalau saya mau bilang, kalau lu mau bertanya, ini adalah role model orang berubah dari intim stabil, kita ngertinya DISC kan? Ya. Dari intim stabil, oke, ditajamkan sama Vin sama istrinya gitu ya. Sekarang jadi cermat, dibilangin, lu kurang ini loh, siap. Nah, bilang siap aja itu melalui pertempuran tuh menurut gua tuh. Iya. Bener loh, karena gua ngalamin. Dulu itu saya waktu masih kerja di Citibank, gua intim stabil. Nah, ketemu Yoko yang cermat. Itu kayak saya itu kayak kelinci sama ular gitu ya. Nggak bisa kemana-mana tuh. Tapi karena kita mau growing, oh ternyata bisa. Jadi kalau ada yang mau nanya teman-teman juga yang di rumah mau nanya boleh, nanti Cindy yang bacain. Oke, kalau yang online mau nanya juga boleh. Yang di sini juga mau nanya, kita masih punya waktu sekitar 10 belasan menit. Silakan kalau ada yang mau nanya. Silakan. Ya Pak. Devina. Iya. Jadi saya ketemu Devina itu di 2012 di saat saya udah SUM. Jadi memang saya pribadi itu PR buat dia juga gitu, karena pas SUM saya udah punya leader di bawah saya, dia baru join jadi agent, dia harus ngejar kemampuan leader
dan dianggap remeh sama leader di bawah saya. Jadi dia pun juga tahun-tahun awal struggling juga gitu. Tapi ya akhirnya setelah dia ada, saya ngerasa dia lengkapin, ya saya baru bisa ngerasain jalan dengan lebih baik. Gitu. Enggak, jadi gini, istri saya tuh lulusan Singapura, ya. Dia kerja banking di Singapura dan dia pulang ke Indonesia untuk terusin usaha papahnya. Jadi papahnya tuh dia punya perusahaan interior cukup gede di Bandung, one of the best, omset pun juga paling bagus gitu kan. Dan dia disuruh pulang papanya buat lanjutin usaha papanya gitu. Tapi saya datang, ya. Terus waktu pacaran, ya di pertemuan ketiga saya tunjukin bukti potong pajak gitu kan, dan jenjang karir, ya. Akhirnya dia kepincut mau jalanin gitu ya. Terus dia lihat ke Jakarta, lilit Jakarta pun juga wow semua ya, pakai tasnya mewah dan segala macam. Dia ngerasa bahwa ini bisnis yang pride-nya ada yang bisa dijalanin. Ya akhirnya dia bareng sama saya 2012 mulai jalanin Prudential gitu. Sampai hari ini. Gitu. Oke. Lagi teman-teman yang menanya. Jadi kalau ada yang oke, ada yang lain teman-teman? Ya. Ya. Tapi ada satu momen banyak momen nih mau itu yang menggambarkan apa yang dilakukan sampai kan itu enggak Ya. Jadi buat saya untungnya saat itu udah punya mobil, udah punya rumah, tapi juga ada cicilannya kan. Jadi saya ngerasa saya nggak ada banyak pilihan. Mundur itu not an option gitu. Karena kalau enggak ya saya bayar cicilan pakai apa kan. Nah tapi yang saya pikir kenapa saya mau tetap ada di Prudential dan terus jalanin bisnis Prudential, karena saya sudah menganalisa ya kalau nggak di Prudential saya mau ngapain ya, dan yang lain itu udah nggak ada opsinya. Jadi mau nggak mau ya hidup mati gue ya di Prudential gitu. Tapi gimana caranya bangkitin semangat? Ya saya ke Jakarta, saya datang training, saya ketemu sama leader-leader gitu ya. Saya berusaha berteman lagi dengan orang-orang yang memang mereka tuh timnya bagus. Ya, jadi saya belajar banyak dari dia. Kalau di Jakarta saya belajar banyak dari Eder gitu. Jadi Eder pun juga termasuk orang-orang yang banyak impact-nya buat kehidupan saya gitu. Gitu sih. Menjawab kok. Ya tapi ya baik lagi gitu, karena saya sekarang sama macan kan nggak bisa diam-diam aja kok. Ya nggak bisa diterau lama kan, ya digigit saya gitu kan. Jadi akhirnya ya kejar lagi, jalan lagi. Jadi sedih sih sedih, tapi udah itu lupa gitu. Ya udah deh kejar ini. Jadi di saat saya lagi down, saya berusaha buat kejar yang kecil dulu deh ya. Waktu itu kejar PLC nih, MOLC. Ya udah kejar dulu aja, fokus di situ deh. Masa depan gimana nggak tahu, lu kerja gila-gilaan aja. Jadi di tahun itu tuh saya punya 7 calon adik tuh. Gara-gara si PLC Dubai itu gitu. PLC Dubai. Gitu. Itu sih kok. Tapi jangan terinspirasi jadi ganti istri loh sekarang ya. Just kidding. Ya tapi kalau misalkan mungkin pasangan belum terlalu involved, ya saran saya ya pasangan pun juga bisa ikut aktif gitu. Akan lebih mudah soal biasanya kalau dijalanin berdua. Wow. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Boleh kok. Sampai kok sorry. Ya.
Ngegantiinnya dari mana? Oke, jadi leader saya yang pertama kedua dari saya bangkit itu dari teman gereja. Jadi saya akhirnya menemukan satu pola bahwa bisnis ini bisa running well, agent itu bisa jalan bagus kalau agent itu mau nurut sama leader. Ya, jadi dibalik kita carilah agent yang memang mau nurut sama kita. Jadi saya cari agent-agent yang saya kayaknya punya dalam kehidupan dia tuh involve yang cukup oke. Akhirnya kalau saya ngomong apa tuh dia mau ikutin. Nah, karena saya lama di gereja, gitu saya mimpin komsel segala macam, ya saya rekrut orang-orang yang saya punya pengaruh dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi pasca rekrut mereka udah terbiasa saya pimpin, mereka lebih mudah, lebih ngikutin gitu. Kayak si Ega itu kan teman gereja saya kan, kita dulu satu tim WL bareng gitu kan. Nah Ega itu tipe orang yang yes sir doang gitu, submit banget gitu. Jadi saya suruh apa dia ikutin. Akhirnya hari ini ya tim dia pun juga bagus gitu. Dia punya omset bagus, dia punya tim bagus gitu, karena dia nurut gitu. Gitu. Mungkin gitu sih kok. Iya. 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 Yang utama. Dan akhirnya saya lihat yang sekarang jalan ya itu. Ya tapi kalau enggak ya berarti kita sekarang ya punya impact lebih dalam dengan lebih banyak orang gitu. Jadi sehingga mereka gampang buat dibentuk sama kitanya. Gitu. Siapa? Lebih muda. Lebih muda. Iya. Lebih muda paling cuma beda selisih 2-3 tahun kok. Nggak jauh. Gitu. Dan saya bangun tim ya sebisa mungkin usianya antara 25 sampai 35, nggak lebih gitu. Dan nggak lebih dan nggak kurang. Biar bisa bondingnya lebih bagus gitu. 37. Ya. Jadi breakthrough-nya ya oke. Jadi ada satu momen yang itu tuh momen aha ya, yang untuk ini gue jalanin lanjut atau enggak. Ya di saat gue dapat referensi dari papa, ada satu nasabah yang mau ambil UP, ya dia ambil UP, preminya per bulan 5 juta di tahun 2010. Ya di titik itu kayak Tuhan kasih tahu ini jalan buat lu jalanin. Setelah closing issued, wah itu gue semangat banget ya. Jadi ya mungkin kalau nggak ada case itu mungkin hari ini gue nggak ada mungkin. Ya jadi ada momen-momen tertentu yang di saat down ada case bagus jalan lagi. Di 2011 ada keluarga yang closing itu 5 juta per bulan. Gitu. Jadi ada momen-momen di mana ya Tuhan yang bukan jalan lagi tuh jebret. Tapi baik lagi nih Tuhan nggak akan kasih berkat kalau kita nggak siapin wadahnya lagi tuh. Gitu. Jadi ya gue bilang ya gue pun nggak bisa sih sendirian gitu, perlu Tuhan juga gitu. Jawab ya. Gitu kok. Ya. Kok. Ini main hall hilang ya? Ya. 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 Oke Neil, silakan lanjutkan aja Neil. Tadi pertanyaan yang terakhir, boleh Daniel jawab. Gua aja kagak dengar. Iya, bosan. Masih ada nggak sih? Jenuh. Oh, ada. Iya. Nah, gimana caranya program untuk
Oke, jadi waktu zaman pandemi awal, saya rombak ruang tamu itu menjadi ruang kerja. Karena kan saya butuh suasana, ya. Jadi saya beli meja, saya beli ini, dan saya bahkan bikin sampai satu ruangan itu pakai Google Home. Jadi oke Google gitu, working time langsung AC nyala, lampu nyala segala macam. Jadi buat feelingnya ada tuh, ya. Jadi begitu saya masuk ruangan itu tuh I'm ready to work gitu. Dan saya pakai baju seperti ini di rumah. Ya saya pakai sepatu, saya pakai ini, saya gel rambutnya. Jadi saya pas Zoom itu saya ada suasana saya kerja. Gitu. Jadi di awal pandemi itu yang bikin saya survive gitu. Nah, tapi kalau hari ini ya saya sih udah ketemu orang. Saya jarang sih sekarang lewat Zoom, saya selalu temuin gitu. Jadi supaya ada hawa. Lagi bete gimana ya? Sarannya ialah makan enak. Gitu. Makan enak. Ya, jadi makan enak kan, enjoy kan, ya. Dan pesan ini itu, pesan itu. Jadi moodnya enak, feeling enak, besok kerja lagi. Dan saya akan berusaha cari duit supaya saya bisa makan enak terus gitu. Itu sih. Gitu sih. Oke. Waktunya udah hampir habis, jadi kita beri tepuk tangan paling meriah. Sama kok. Oke. Kita ingat banget pertama kali legacy ngundang sharing adalah ngundang Cisyam Suryani, nggak pernah lupa. Dan hari ini kita juga nggak akan lupa bahwa waktu kita pertama kali legacy kembali onsite, kita boleh ngundang teman kita, sahabat kita yang mau luangin waktunya pagi-pagi datang ke sini. Sekali lagi tepuk tangan buat Gama dong teman-teman. Oke. Saya percaya teman-teman dapetin banyak. Saya pribadi dapetin sesuatu. Oke. Yaitu ketika kita doa sama Tuhan, ketika keadaan nggak seperti yang kita pengen. Oke, keadaan nggak seperti yang kita harapkan, bahkan apa yang kita planning atau goal setting kita di awal tahun. Dan nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Why ya? Tuhan kenapa ya? Tuhan itu selalu jawab. Kadang-kadang jawabannya yes, kadang-kadang no, kadang-kadang not yet. Dan seringkali jawabannya adalah lu yang jadi solusi. Buat masalah yang ada, perlu lu lah yang jadi solusi. Oke, itu yang saya dapetin dari Gama ketika dia ngerti keadaannya. Teman-teman kehilangan 7 leader atau kehilangan semua leader itu saya pun nggak pernah ngalamin problem sebesar itu menurut gua. Oke, ditolak itu nggak ada apa-apanya dibandingin kehilangan semua leader 7 leader itu nggak ada apa-apanya. Oke, dan memang kita jarang dengar, kayaknya di seluruh Prudential pun jarang dengar ada kisah hidup seperti Gama. Oke, jarang dengar. Dan artinya apa? Walaupun ngalamin hal yang besar sekalipun seperti Gama, ketika dia tahu bahwa ya gue perlu berubah. Bersyukurnya ketika sama Devina boleh ditajamkan, ngerti, oke, bangun pagi lebih berubah. Yang mana kita seringkali kita nggak mau. Kalau kita doa Tuhan minta suami gitu ya, kita berharap tiba-tiba suami jatuh dari langit gitu kan. Tuhan minta istri, ya tenang lah, Vika kenapa ketawa-ketawa Vika? Enggak lah, bukan buat Vika loh. Ya, tiba-tiba ada hal yang besar datang. Kalau kita lagi doa minta istri, tiba-tiba jatuh dari langit, jangan-jangan kita ketimpa istri mati. Oke, tapi seringkali kitalah yang perlu jadi solusinya.